Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua supaya dapat melakukan segala aktivitas. Dan terlebih pula kita kirimkan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah merobek bendera kekafiran dan membentangkan bendera keislaman. Baik, perkenalkan, nama saya Irfan Rahadan Fieri dari Prodi Bahasa Indonesia. Saya akan membawakan sedikit tentang mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian belajar. Pengertian belajar menurut Slameto menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan dalam aspek kematangan, pertumbuhan, perkembangan tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar. Sedangkan pengertian pembelajaran menurut Budimansyah, dia menjelaskan bahwa pembelajaran adalah sebagai perubahan dalam kemampuan sikap atau perilaku siswa yang relatif permanen sebagai akibat pengalaman atau pelatihan. Dan selanjutnya, model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran ada 3, yaitu pertama, model pembelajaran langsung atau model pengajaran langsung, atau biasa disebut direct instruction, bertumpu pada prinsip-prinsip psikologi, perilaku, dan teori belajar sosial, khususnya tentang permodelan atau modeling. Yang kedua, ada model pembelajaran berbasis masalah. Model ini dapat menyajikan masalah otentik dan bermakna sehingga siswa dapat melakukan penyelidikan dan menemukan sendiri. Peranan guru dalam model ini adalah mengajukan masalah, memfasilitasi penyelidikan dan interaksi siswa. Yang ketiga, ada model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dilakukan dengan membentuk kelompok kecil yang anggotanya heterogen untuk bekerja sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan masalah, tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Belajar kooperatif adalah pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil sehingga pembelajar bekerja bersama untuk memaksimalkan kegiatan, terutama kegiatan belajarnya sendiri dan juga anggota yang lain. Selanjutnya ada teori belajar behavioristik. Teori belajar menurut Thorndike ialah belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba atau trial and error. Mencoba-coba ini dilakukan manakala seseorang tidak tahu bagaimana harus memberikan respon atas sesuatu. Sedangkan konsep belajar menurut pandangan psikologi behavioristik yaitu belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian ada teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Menurut teori ini, belajar adalah proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Pengolahan oleh otak manusia dimulai dengan 1. Pengamatan atau penginderaan atas informasi yang berada dalam lingkungan manusia. Kemudian yang kedua,
penyimpanan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang ketiga, penyimpulan atau pengkodean atau penyandian terhadap informasi-informasi yang tersimpan dan setelah membentuk pengertian kemudian dikeluarkan kembali oleh pembelajar. Selanjutnya, teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Adapun teori belajar sibernetik, aplikasi dalam kegiatan instruksional, teori sibernetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi itu, apakah algoritmik atau heuristik, kemudian menyusun materi pelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, lalu menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pelajaran. Yang selanjutnya, ciri-ciri belajar. Menurut Winata Putra, belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. Perubahan harus merupakan buah dari pengalaman dan perubahan relatif menetap. Berikutnya, ada unsur-unsur dinamis dalam belajar. Yang pertama, motivasi dan upaya memotivasi siswa untuk belajar. Kedua, adalah bahan belajar dan upaya penyediaannya. Ketiga, alat bantu belajar dan upaya penyediaannya. Keempat, suasana belajar dan upaya pengembangannya. Dan yang terakhir, kondisi subjek belajar dan upaya penyiapan dan peneguhannya. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang model-model pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum ada 4, yaitu pendekatan line staff atau garis komando, atau biasa juga disebut administrative approach. Kemudian pendekatan grassroots atau bottom up, bisa juga disebut akar rumput. Ada juga model arah terbalik Hilda-Taba dan model Beauchamp. Untuk kesempatan kali ini hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Jika ada salah kata dari saya, itu murni dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.